Nah, saya bukan menganut ini, tapi saya menganut mindset bisnis fundamentalitas atau fondasi. Kalau makanya bangun dari keseluruhan kan, nggak cuma dari tempat, layanan, orangnya. Karena gue tahu bahwa kalau gue berbisnis udah ngambil ini, gue akan bikin ini menjadi sebuah besar. Kalau besar itu harus punya fondasi yang kuat. Kalau fondasi kuat itu unsurnya apa? Dari tempat, semuanya sampai dengan manusia, termasuk dengan mindset. Kenapa gue sering ngomong pasti bicaranya mindset, nggak teknis. Karena gue pengen nge-rebranding lu gue. Dalam hal nge-rebranding, ya gue bukan manusia yang mampu untuk berubah orang, tapi gue mencoba memberikan stimulus tentang apa yang gue yakini biar masuk ke pikiran lu dan masuk ke alam bawah sadar, akhirnya menjadi sebuah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, dan nilai-nilai yang bisa diperlukan. Karena itu menjadi fondasi dasar dalam mindset. Kalau itu tak kuat, mau sebesar apapun kita, ketika keberber ini bertumbuh besar, lu pasti ikut tumbuh besar kalau lu punya value. Kalau enggak, pasti akan masuk orang baru yang punya kualitas, yang memiliki fondasi yang kuat. Kalau memang lu percaya sama kita, percaya sama Blender, lu masuk di generasi awal. Ketika ini besar, maka ada besar. Yang penting apa? Memahami dan mau menjalankan apa yang menjadi lu atau targetan atau hal-hal yang sifatnya tinggi. Jalannya, otomatis kalau memang ini berhasil, siapa orang yang paling punya fundamental? Karena berikutnya, ketika mereka memamerkan nambah orang, ketika nambah orang, siapa yang training atau siapa yang menyampaikan nilai-nilai yang gue sekarang sampaikan dulu kepada mereka? Jadi pasti lu harus menyampaikan ke orang baru, karena lu jadi leader jadi pemegang hotline misalkan, maka punya value lebih, punya penghasilan lebih. Jujur ya Pak, selama saya kerja kan dari 2019 ya. Selama saya selama saya kerja itu bos saya nggak ada yang namanya kayak sharing ngobrol, jangan sharing datang sebulan sekali aja nggak pernah. Karena gini ya, ini sih gue bukan lagi muji gue atau muji siapapun yang menjadi Ya siapa? orang atau owner atau pemilik bisnis, kebanyakan mindsetnya adalah lu gue bayar, lu kerja, menghasilkan dan selesai. Ketika lu nggak menguntungkan, lu nggak memberikan apapun, nggak memberikan impact buat gue, bukan itu orang bisnis. Gue juga mungkin melakukan itu, tapi lu berangkat dari yang sama kayak lu pada. Kalau Aceh bilang traktor di sawah, ini cari uang. Kalau Aceh bilang dari keluarga yang anaknya banyak terus harus berjuang satu sama lain, harus bergantian sama, itu lebih enak. Makanya itu mau berjuang dari awal, dan itu percaya orang-orang yang kita dari awal asal ada mentor yang tepat, kita bisa. Dan itu juga nggak mungkin ngurusin bisnis ini doang. Maka yang berlaku adalah menaruh orang yang bisa satu frekuensi, satu pemahaman, satu keyakinan untuk mau berkembang bersama. Maka pembuktiannya apa-apa yang gue sampaikan omong kosong kan? Anda itu punya data. Saya yakin sih Pak, ini pasti bakal misalnya Kalau berjalan. pasti nggak boleh lah, itu urusan Tuhan. Tapi saya yakin. Yakin boleh, tapi pasti jangan. Ada ustadz ini. Kalau prinsip saya kan yang penting yakin. Ya, sidang itu harus nggak boleh goyang ya. Itu Prinsip saya dari dulu yakin, yang penting yakin. Ya intinya balik lagi pada mindset tadi bahwa kalau kita menemukan bisa memberikan semakin banyak alasan untuk orang masuk ke sini, ya semakin kita bisa berkembang. Sekarang laundry sekarang sehari itu kurang lebih 60. Kalau orang laundry seminggu paling sekali, maka customer aktif di laundry itu hampir 1000 aktif yang secara keseluruhan ya, 600 sampai 800 lah yang itu. 600 saya optimis angka itu real. Berarti 600 kepala, pertanyaannya 600 pemikiran kan? Iya. 600 pola pikir, Ya. 600 keinginan, 600 harapan, 600 isi otak. Bagaimana kita bisa mengakomodir atau memberikan kebutuhan itu banyak orang, ada yang cerewet banget, ada orang yang udah laundry nggak mau bayar, ada orang yang mintanya bersih, ada orang yang mau bayarnya murah, ada orang mau bayar mahal tapi harga kualitas, ada yang mau bayar murah tapi
minta kualitas, ada yang minta kualitas tapi maunya bayar murah dan seterusnya, ada 600. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengakomodir mereka? Jawabannya satu, semakin banyak kita punya value di bidang masing-masing, kita akan